Selamat pagi, Bu, Pak. Perkenalkan saya Dr. Grace yang berjaga pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan anak Siti? Baik, benar ini dengan anak Siti ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi dan juga anak, di mana saya akan melakukan beberapa tindakan dan juga saya akan membentuk beberapa area pada bayi dan juga nanti saya akan menggunakan beberapa alat yang mungkin akan membuat terasa sedikit tidak nyaman pada bayinya. Apakah Bapak dan juga Ibu bersedia? Baik, karena Bapak dan Ibu bersedia, silakan untuk mempersiapkan bayinya dan saya akan melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Baik, setelah mencuci tangan, di sini silakan Ibu atau Bapak untuk meletakkan bayinya di atas meja pemeriksaan. Lalu setelah itu saya akan melakukan observasi pada bayi untuk menilai tingkat kesadaran dan menilai penampilan dan juga postur. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala, di mana saya akan melakukan observasi bentuk kepala bayi dan membandingkannya dengan orang tua ataupun keluarga. Lalu saya akan mengukur lingkar kepala dan juga menyimpulkannya. Di sini saya mendapatkan lingkar kepala ini normal, tidak dapatkan adanya mikrosefali ataupun makrosefali. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi frontale mayor dan juga minor. Misi ya. Baik, di sini dapatkan frontale mayornya yaitu terbuka dan juga frontale minornya itu tertutup. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskular pada anak. Yang pertama yaitu pemeriksaan tonus dan juga refleks tendon ekstremitas superior. Di sini saya akan menggunakan parorefleks dan saya akan mengetuk parorefleks di area tendon otot biceps brachii pada kedua lengan kanan dan juga kiri dari bayi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus dan juga refleks tendon ekstremitas inferior, di mana saya akan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk parorefleks di area tendon Achilles atau patella. Baik, di sini saya mendapatkan refleks tendon ekstremitas atas dan juga bawah itu normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskular pada bayi. Yang pertama yaitu pemeriksaan respon traksi, yaitu bayi saya akan tidurkan pada posisi supinasi. Kemudian saya akan memegang kedua tangan bayi dan pada area pergelangan tangan secara perlahan-lahan saya akan menarik bayi sampai posisi duduk. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suspensi ventral, di mana bayi akan ditidurkan dengan posisi pronasi. Lalu kemudian telapak tangan saya akan menyangga badan bayi pada area dada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama ada refleks Babinski, di mana saya akan menggoreskan sisi plantar kaki dengan menggunakan jarum tumpul palu refleks dari tumit sepanjang kurva lateral hingga ke area metatarsal pes. Di sini akan didapatkan positif bila terjadi ekstensi ibu jari kaki dengan gerakan seperti kipas dari jari kaki yang lain. Pada hasil refleks Babinski tadi saya tidak mendapatkan hasil yaitu negatif karena tidak adanya ekstensi ibu jari kaki dengan gerakan seperti kipas dari jari kaki yang lain. Selanjutnya untuk refleks Moro saya akan menjatuhkan bayi secara mendadak pada sudut 10-15 derajat. Baik, di sini saya mendapatkan hasilnya itu positif karena terdapat refleks berupa ekstensi tubuh dan adduksi ekstensi lengan dan tangan terbuka diikuti dengan fleksi dan adduksi ringan. Selanjutnya untuk refleks isap saya akan mencetuskan sangat saya lalu mengusapkannya pada area bibir. Lalu saya akan usapkan pada area pipi untuk menghasilkan refleks mencucuk. Baik, di sini saya mendapatkan adanya berupa gerakan mulut ke arah stimulus. Lalu selanjutnya untuk refleks tonik leher, di mana saya akan membangkitkan bayi dengan membelokkan kepala
kepala yang berbaling terlentang secara tepat ke satu sisi. Di sini saya akan melihat apakah adanya ekstensi lengan dan tungkai pada sisi kemana wajah diputar dan fleksi anggota gerakan sisi yang berlawanan atau postur menutupi. Di sini saya juga mendapatkan hasilnya itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks withdrawal, di mana saya akan merangsang telapak kaki bayi dengan menggunakan jarum tumpul pada palu refleks. Lalu saya akan mencari apakah adanya fleksi tungkai yang dirangsang dan kadang diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral. Untuk refleks meluruskan leher, saya akan rotasikan badan searah dengan putaran kepala pada anak yang terlentang. Baik, selanjutnya untuk refleks genggam, saya akan memberikan tekanan ringan pada telapak tangan, pada area genggaman palmar atau area kaki atau genggaman plantar untuk melihat apakah adanya gerakan menggenggam. Baik, di sini saya juga mendapatkan hasilnya itu normal karena ada gerakan menggenggam. Lalu untuk refleks Landau, yaitu saya akan mengangkat anak dalam posisi tengkurap dengan tangan saya berada di area perut. Baik, di sini saya mendapatkan responnya ini normal, yaitu adanya ekstensi kepala dan badan dan panggul. Selanjutnya untuk refleks parasut, di mana saya akan menopang bayi pada posisi tengkurap, lalu saya akan mendadak menjatuhkan bayi serupa akan terjun dalam jarak yang pendek. Lalu saya akan melihat apakah adanya refleks pada area kedua lengan bayi diluruskan dan seluruhnya dikembangkan, maka hasilnya itu normal. Di sini saya mendapatkan hasilnya normal. Lalu untuk refleks menapak, di mana bayi akan ditegakkan dengan badan condong ke depan dan telapak kaki menyentuh area permukaan datar. Oke, di sini saya juga mendapatkan hasilnya normal. Selanjutnya untuk refleks menial, yang pertama ada kaku kuduk, di mana tangan saya akan ditempatkan di area bawah kepala bayi yang sedang berbaring atau terlentang. Lalu saya akan melakukan penekukan kepala bayi dan usahakan agar dagu menyentuh area dada. Baik, di sini saya mendapatkan hasilnya normal. Lalu untuk pemeriksaan curving sign, saya akan membaringkan bayi dan salah satu pahanya difleksikan sampai membuat sudut 90 derajat. Lalu tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut. Biasanya ekstensi dilakukan sampai membentuk sudut 135 derajat. Saya juga akan melakukan pada ekstremitas sebelahnya. Oke, di sini saya mendapatkan hasilnya normal. Lalu untuk pemeriksaan Grubinski 1, di mana tangan saya akan diletakkan di bagian bawah bayi yang sedang berbaring. Lalu saya akan menekukan kepala sampai ke area dagu mencapai dada. Dengan tangan yang satu lagi ditempatkan di area dada untuk mencegah diangkatnya badan. Baik, di sini saya memperhatikan tanda Grubinski 1, yaitu adanya fleksi pada kedua tungkai tidak ada, artinya normal. Lalu selanjutnya untuk Grubinski 2, di mana bayi yang sedang berbaring dengan satu tungkai difleksikan pada area persendian panggul, sedangkan tungkai yang satunya
berada di keadaan ekstensi. Oke, untuk kaki sebelahnya lagi. Oke. Di sini saya mendapatkan tanda Brudzinski 2, yaitu tungkai yang satunya ikut pula terfleksi, tidak ada, artinya normal. Lalu untuk Verbinski 3, saya akan menekan pada area osigomatikum. Oke. Di sini saya akan memperhatikan tanda Verbinski 3, yaitu adanya fleksi involunter ekstremitas superior atau lengan tangan fleksi. Di sini saya tidak menemukan, yang artinya normal. Lalu untuk Verbinski 4, saya akan menekan pada area simplicis osis pubis untuk melihat apakah adanya fleksi involunter ekstremitas inferior atau kaki. Oke, di sini saya akan melihat apakah adanya fleksi involunter ekstremitas inferior atau kaki. Tidak ada, yang artinya normal ya. Baik, Ibu, Bapak, saya telah melakukan rangkaian pemeriksaan neurologis pada bayi atau anak. Di sini saya mendapatkan hasil dari observasi bayi, yaitu tingkat kesadaran normal dengan penampilan juga postur juga normal. Untuk pemeriksaan kepalanya, untuk bentuk kepalanya ini normal sebanding dengan orang tua atau keluarga. Lalu hasil pengukuran kepala juga normal, tidak ada mikrosepali ataupun makrosepali. Lalu palpasi frontale mayor juga didapatkan adanya keadaan terbuka dan juga middle tertutup, artinya normal ya. Lalu untuk pemeriksaan neurologis pada anak, dari pemeriksaan tonus dan juga refleks tendon ekstremitas superior didapatkan normal juga karena adanya refleks pada area bicep branchii atau area pada kedua lengannya ya Bu ya. Lalu setelah itu ada pemeriksaan tonus dan juga refleks tendon ekstremitas inferior, di mana juga adanya refleks pada area tendon Achilles patella atau adanya refleks pada area dari lutut, ya, artinya normal. Lalu untuk pemeriksaan neuromuskular pada bayi, dari pemeriksaan respon traksi ini juga normal, dari pemeriksaan subtensi ventral juga normal, dan pemeriksaan refleks patologis tidak ditemukan adanya tanda-tanda patologis seperti refleks Babinski. Lalu untuk refleks primitif dari refleks Moro, isap, tonik leher, withdrawal, refleks meluluskan leher, refleks genggam, refleks landau, refleks parasut, refleks menapak juga normal, dan tidak adanya tanda-tanda pada area refleks pada pemeriksaan refleks meningial tidak ditemukan adanya keadaan abnormal seperti kaku kuduk, Kerning sign, Verbinski 1 sampai 4. Apakah masih ada pertanyaan, Pak, Bu? Baik, tidak ada ya. Terima kasih.